Mendaki gunung tentu saja mendapat pengalaman menyenangkan. Tapi, beberapa pendaki ini punya cerita lain. Mereka justru mengalami hal mistis saat naik Gunung Ciremai di Jawa Barat beberapa waktu lalu. Olan, seorang pendaki menceritakan pengalaman uniknya saat mendaki Gunung Ciremai bersama beberapa temannya. Saat menjadi narasumber dalam bincang-bincang di kanal YouTube Sumar Adi Wijaya, perempuan itu mengaku pernah hilang selama 4 hari di atap tertinggi Tanah Pasundan itu. Namun, Olan tidak kapok dan kembali mendaki gunung yang sama. Olan kira semua akan baik-baik saja, tidak seperti pengalaman sebelumnya. Nyatanya sejak awal pendakian, Olan sudah merasakan hal aneh. Ia sempat bertemu dengan sosok perempuan berambut pendek dan berkemeja flanel yang membuatnya takut. Keanehan semakin menjadi saat ia dan teman-temannya bermalam. Olan menempati satu tenda bersama 2 teman prianya. Di malam hari, salah satu teman Olan pergi buang air kecil. Ketika beberapa saat ia keluar dari tenda, sebuah kaki muncul dari sela tenda. Teman Olan berusaha memanggilnya, tapi yang menjawab malah makhluk lain. Kita arahin senter ke kaki itu, posisi hitam, bang, kakinya. Jempol kaki kukunya agak naik, gue diem aja. Terus dia, makhluk itu, bilang gini, hehe, siennya. Takut? Ya, ungkap Olan. Olan dan temannya pun langsung kabur. Mereka menemukan satu temannya yang tadi mengatakan ingin buang air kecil sudah mengungsi di tenda teman lainnya. Setelah pendakian selesai, teman Olan baru mengaku bahwa saat ia ingin kembali ke tenda, ia melihat sosok tinggi besar dengan tubuh seperti terbakar serta lidah menjulur panjang sedang berdiri di depan tenda mereka. Setelah kejadian tersebut, Olan dan 2 temannya berniat tidak ingin ikut ke puncak Ciremai. Tetapi temannya yang lain memaksa. Mereka pun memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan, satu demi satu hal aneh kembali terjadi, seperti bertemu sepasang pendaki, yang diketahui setelahnya tidak seharusnya ada di sana mengingat satu-satunya pendaki yang mendaki Gunung Ciremai saat itu hanyalah rombongan Olan. Mendengar azan saat sebenarnya azan tidak akan terdengar di ketinggian tempat mereka berada, hingga salah satu teman perempuan yang tiba-tiba jatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Perempuan itu mulai menari dan mendongakkan kepalanya. Keadaan semakin tidak kondusif ketika pendaki yang sempat jatuh dan tidak bisa bergerak mendadak berlari menuju jurang. Si kakak pendaki yang sempat jatuh sadar, bang. Cuma kata dia, bawaannya takut. Pingin lari. Pas kita lihat kakinya dia memar segini, di bagian betis dan tulang kering, kata Olan. Sementara itu, Marta masih belum siuman. Ia mulai berteriak-teriak. Dia teriak, kayak, gak usah bawa balik gue, tapi pakai bahasa Sunda. Tapi abis itu dia teriak, Bunda, mau pulang. Abis itu teriak lagi, terus ketawa, nanti teriak lagi. Suaranya juga ganti-ganti, bang, nanti ketawa melengking. Nanti suaranya berat, nanti suara dia, ujar Olan. Akhirnya kita masukin ke tenda. Pas di tenda, ngomongnya rada berat kan, katanya, ini anak pernah ngelakuin hal yang mungkin dia pikir itu akan mempertahankan. Udah gitu doang. Abis itu nangis lagi, tambahnya. Aku nih dulu 2013 pernah kesini sama pacar aku, berdua. Ya, namanya gimana ya, Lan? Hawa nafsu itu gak ada yang bisa tahu. Kadang kalau kita tahu pun, kita gak bisa nyegahnya. Aku tuh udah buat kayak gitu buat cowok aku, tapi pas sampai bawah, dia nih yang malah ninggalin aku, ucap Marta kepada Olan. Alasan Marta kembali lagi ke Gunung Ciremai adalah untuk menunjukkan kepada mantan kekasihnya jika ia bisa hidup tanpa laki-laki tersebut. Keberuntungan masih di pihak mereka, rombongan pendaki itu dapat kembali dengan selamat. Pemilik channel YouTube itu lantas menjelaskan, semua hal mistis yang terjadi ketika pendakian selalu terjadi dengan sebab. Jika niat pendaki baik, maka pendakian akan berjalan dengan lancar. Jika tidak, hal yang tidak bisa diterima nalar akan menimpa mereka. Pada kasus pendakian Olan, kesalahan Marta di tahun 2013 berimbas ke tim pendakian mereka.